Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, jumpa lagi bersama saya Ahyan Sori. Hari ini kita akan membahas terkait ngobrolin temanya sih sebenarnya tentang santri, liburan santri di bulan Ramadan. Karena saya basicnya pernah nyantri juga, jadi saya ingin berbagi pengalaman saja bahwasanya pesantren yang pernah saya alami, ya saya pernah nyantri selama 6 tahun dari mulai SMP dan SMA. Jadi SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun di boarding school. Jadi ini yang ingin saya ceritakan, psikologi santri ya, santri khususnya santri-santri modern ya. Karena kan pondok pesantren ini biasanya terbagi menjadi dua ya, secara umum ya. Ada santri atau pondok pesantren yang bersifat tradisional gitu, dengan metode tradisional, dan ada pondok pesantren yang metodenya sudah modern gitu. Dan saya hanya menceritakan kaitan dengan pengalaman saya sebagai santri di pondok pesantren modern. Brother and sister, ketika saya menjadi santri dan pulang ke rumah, tentu terjadi kebingungan ya, secara apa ya, ya kebingungan saja gini, karena kegiatan kehidupan di pondok pesantren tentu berbeda dengan kehidupan yang ada di rumah, khususnya di masyarakat. Kalau di pondok pesantren, energi kita mungkin bisa dihabiskan untuk semua program-program yang diadakan oleh pihak pondok. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bisa mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Namun ketika kita pulang ke rumah, nah ini permasalahannya. Ketika pulang ke rumah, program-program pondok pesantren ini hampir 80% hilang ya. Hampir tidak ada gitu. Misal di pondok pesantren ada public speaking atau bahasa Arabnya muhadharah. Bahasa Indonesianya mungkin lebih ke belajar berbicara di depan publik atau di depan publik ya. Ceramah, khutbah dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan belajar taklim gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan olahraga. Ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mungkin sangat padat ya. Sehingga 24 jam itu bisa jadi tidurnya kami hanya sekitar ya 8 jam juga, itu udah terlalu banyak ya. Udah terlalu banyak. Brother and sister, ketika pindah ke rumah gitu, liburan nanti ini kebingungan gitu. Energinya digunakan untuk apa gitu. Ketika kebingungan, energinya digunakan untuk apa? Sehingga karena energinya digunakan untuk apa itu maksudnya tidak ada program-program seperti muhadharah atau public speaking atau belajar bahasa, ada conversation atau muhadasah, belajar bercakap-cakap. Karena di sana di pondok pesantren ada kegiatan muhadasah atau conversation, berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab, tergantung daripada waktunya. Nah, ketika di rumah itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang di pondok ada gitu, di rumah itu tidak ada gitu. Kemungkinan yang ada ya sholat 5 waktu gitu, sholat 5 waktu, baca Quran. Nah, masalahnya brother and sister, ketika sampai di rumah itu terjadi kebingungan gitu, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang di pondok, sehingga di rumah ya awal-awal ya sholat 5 waktu gitu ya, mungkin baca Quran gitu, tapi tidak ada kegiatan lain. Nah, kekosongan kegiatan lain inilah sehingga membuat celah bagi santri yang sedang berlibur di rumah, itu melakukan hal-hal yang sifatnya unfaedah lah, katakan gitu, unfaedah. Misalnya main HP, nonton TV berjam-jam, nonton HP atau tidur atau apapun itulah yang sifatnya kurang unfaedah gitu ya.
menurut kacamata saya. Brother and sister, kemudian ini kan bisa mempengaruhi kebiasaan si santri ya, yang tadinya culture atau kultur yang sudah dibentuk di pondok pesantren. Ini lama-lama luntur gitu. Yang tadinya senang baca Quran, yang senang sholat jamaah di masjid gitu, karena terbiasa dengan ada aturan-aturan di pondok gitu ya. Ketika pulang ke rumah tidak ada aturan-aturan yang menekankan itu, sehingga lama-lama kebiasaan-kebiasaan di pondok pesantren itu yang biasanya sholat 5 waktu, ngaji, ini lama-lama luntur, hilang gitu. Apatah lagi sekelilingnya gini, teman-teman kawan lamanya ini tidak mondok gitu. Kawan-kawan atau teman-teman bermainnya ini tidak mondok. Mulailah gitu. Karena kan kita pahami ya bahwasanya seseorang itu dibentuk oleh lingkungannya. Ya. Karena setiap orang itu dibentuk oleh lingkungannya, dan setiap orang itu bisa menjadi transmitter dan receiver gitu ya, bisa mengirim data dan menerima data. Bayangkan kalau yang dikirim adalah data-data yang sifatnya dari tidak ada di pondok pesantren, bahkan yang ada di luar pondok pesantren ya di rumah itu gitu, misalnya permainan, game, apalagi ya mall, tempat-tempat yang bagus buat nongkrong gitu, dan itu dikabarkan oleh teman-teman bermainnya gitu. Jadi kegiatan di pondok pesantren ini yang dibentuk bisa luntur itu gitu. Kalau misalnya seandainya teman-teman bermainnya ini lebih banyak dan lebih dominan mereka yang dari luar pondok pesantren, sehingga bisa mewarnai. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi malah menyelami, malah terwarnai oleh teman-teman yang ada di luar. Jadi merasa diwarnai. Jadi apa ya? Oh ini kalau di luar seru ya gitu, bebas ya gitu. Wah bisa nonton, bisa jalan-jalan ke mall gitu, atau nonton di 21 atau apapun gitu. Lupa dengan sholat 5 waktunya yang tidak kekontrol lagi, kemudian bacaan Qur'annya, terus apalagi hal-hal yang di pondok itu memang menjadi rutinitas kewajiban seperti itu. Brother and sister, maka perlu nih bagi kita saya hanya ini ya, berbagi sharing kepada Anda semua yang menonton video ini gitu ya. Kalau Anda adalah orang-orang yang di atas, yang sudah menjadi orang tua dan anaknya sedang mondok, nah ini menjadi kerisauan juga, kerisauan kita bersama. Untuk apa? Untuk memecahkan problem dan permasalahan ini. Bagaimana caranya? Ketika Ramadan ini kita aktif apa? Aktif di lingkungan Ramadan, di lingkungan masjid. Misalnya kita minta kepada DKM masjid untuk membuat program-program khusus bagi anak-anak yang mondok gitu ya. Jadi anak-anak yang mondok ini diberikan wadah untuk bersilaturahmi, wadah untuk melakukan kegiatan, seperti kegiatannya misalnya menjadi panitia buka bersama, menjadi belajar berbicara di depan publik sebelum buka puasa bersama, dia menjadi penceramah gitu ya, atau ketika dia taraweh menjadi Bilal, dia mulai mencoba menjadi ditugaskan untuk berdoa, atau ditugaskan dilibatkan untuk mendidik adik-adiknya yang lebih kecil darinya, sehingga energinya gitu terpakai untuk hal-hal yang positif, sehingga kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ya ini bisa ke cover ya, bisa dilakukan lah bahasanya ya, tidak hilang di pondok pesantren, sehingga ketika dia sudah di pondok pesantren dan di rumah dia menemukan satu wadah, dan dia bisa mengeksistensikan dirinya dalam bentuk program-program yang dia dapat dari pondok pesantren. Nah, dia merasa dihargai, dia merasa dilibatkan, sehingga kegiatan-kegiatannya menjadi positif. Brother and sister,
inilah opini yang saya sampaikan. Ini bisa jadi renungan bersama ya, bisa jadi pro dan kontra gitu. Tapi sepengalaman saya seperti itu, karena pas pulang dari pondok pesantren tidak ada wadah itu gitu. Tidak ada wadah itu sehingga ada kebingungan energinya mau dikemanakan gitu. Sehingga energi yang ada waktu saya belum ada gadget ya, mungkin nonton TV, tidur gitu. Untuk keluar rumah kan malu gitu. Itu awal-awal memang saya merasakan ada perasaan malu dan seterusnya. Nah, eh, berangkat dari situ saya nggak mau terjadi juga pada anak-anak saya gitu, atau pada lingkungan di rumah saya. Jadi saya memberikan saran gitu kepada siapa saja yang menonton video ini. Anda sebagai DKM misalnya, Dewan Kemakmuran Masjid, rangkulah anak-anak di sekeliling Anda untuk membuat satu wadah ya. Kalau misalnya dia anak dari pondok pesantren, wadah silaturahmi. Kemudian libatkan kegiatan-kegiatan Ramadan. Misalnya Anda bentuk Ramadan ceria, di situ ada lomba. Lomba apa? Macam-macam kita bisa buat ya. Lomba pidato, lomba ceramah, lomba apa lagi ya? Lomba buat konten, misalnya konten-konten Islami. Karena kan sekarang momennya udah gadget ya, udah banyak vlog-vlog gitu ya. Bisa bikin dari situ. Bisa juga mereka dilibatkan untuk mengajarkan adik-adiknya yang lebih kecil gitu, maksudnya ngajarin alif-alif kan, ikro, alif-alifan atau apapun itu ya. Jadi ketika mereka pulang dari pondok pesantren, keilmuan mereka digunakan, dan ada waktu yang digunakan untuk mereka itu jadi bermanfaat gitu. Nah, kita sebagai orang tua harusnya gitu ya, bisa memfasilitasi ini gitu. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri, memang kita harus bersama. Jadi kita lihat di lingkungan kita banyak mungkin yang dari pondok pesantren gitu. Cuma masing-masing gitu nggak tahu harus bagaimana gitu mengaplikasikan keilmuannya di pondok pesantren. Belum ada wadah. Nah, kalau ada wadah kan enak gitu ya, ada saling sharing gitu. Dan kalau salah pun nggak malu gitu. Maksudnya ya udah sih santai, ini kan forum belajar gitu. Kalau misalnya ceramah dia lupa di tengah jalan, ya santai aja, ini hanya kawah candra di muka gitu. Ada mentornya yang mensupport supaya tidak malu, tidak ini. Karena biar bagaimanapun mereka ini regenerasi untuk siapa? Ya untuk lingkungan kita. Bayangkan kalau misalnya satu generasi tidak ada gitu, sayang sekali itu. Nah, ini pun menjadi problem permasalahan kita bersama nih, ketika ada orang-orang yang dipondokin, maksudnya di pondok pesantrenin, terus kemudian dia berhasil lebih banyak aktif di luaran misalnya ya, sehingga di masyarakatnya kurang gitu. Ini pun harus dipikirkan gitu, jangan sampai bahasanya begini ya, karena keilmuannya bagus gitu, dan prospek untuk di luaran lebih bagus gitu, lebih banyak memilih kegiatannya di luar, ini juga harus diperhatikan. Jadi kita harus berimbang ketika ada anak-anak kita atau santri-santri yang istilahnya punya potensi, diarahkan dia perlu berdedikasi kepada lingkungan sekitarnya. Baik brother and sister, saya cuma mau share itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.